adik-adik, kita ketemu lagi di Sankar Virtual Camp. Gerakan Pramuka, gugus depan Surabaya 07051 dan 07052. Pangkalan SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Kita ada di sesi ketiga. Hari ini hari pertama Sankar Virtual Camp, yaitu dinamika kelompok cinta alam. Sebelumnya biar semangat, karena tadi sudah menyemangati diri dengan minum, mungkin dengan nyemil sedikit ya. Nah, sekarang kita mau semangat lagi dengan menyaksikan yel-yel dari regu yang belum ditampilkan ya. Oke, sekarang kita menuju ke kelas 8C. Kelas 8C, Kak Ina, tolong disiapkan. Kita mau lihat yel-yel dari regu Anyelir. Mainkan. Hey, yo, listen up. No matter what they say, no matter what they do, we go, Anyelir. Anyelir aku Putri. And niat dan kompak. Y, yang sportif dan semangat. Easy going dan cermat. L, lembut dan baik hati. I, inovatif dan kreatif. R, rajin dan terampil. Kami Regu Anyelir. Pasti bisa. Kami regu Anyelir. Ini apa sih, iklan ya? Film ya? Yang mana? Iklan apa film? Iklan Bu Sakatoni KBC. Oh iya. Dilarang sebut merek dong ya. Oh ya. Keren ya. Ini kelihatan banget kayak Kak Vera nggak pernah nonton TV gitu, nggak hafal sama iklan. Terima kasih regu Anyelir. Kita bergeser ya ke regu Putri dari 8C. Regu Tulip. Mainkan video yel-yelnya. Yes. Coba regu Tulip, sebut siapa pelatih vokalnya? Sebut siapa? Kakak mereka masing-masing ya, bukan Kak Vera dong. Waduh, ini yel-yel udah kayak choir ya. Keren banget nih regu Tulip. Kita bergeser ya ke regu Putra. Dari 8C ada regu Buaya. Mainkan video yel-yelnya. Regu buaya. Kami regu buaya. Taat kepada suka menolong. Regu buaya. Kami regu buaya. Taat sopan santun suka menolong. Regu buaya. Apa dan suka menolong? Tadi Kak Vera nggak dengar. Apaan? Regu buaya. Boleh dijawab. Tadi apa liriknya? Bla 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 dan suka menolong. Ya, Bu. Kakak dong, ini pramuka, bukan ibunya anak-anak. Siapa ini yang jawab? Tadi apa dan suka menolong? Rajin, taat, sopan, santun, dan suka menolong. Taat, sopan, santun, dan suka menolong. Keren banget ya. Ini kebanyakan nonton YouTube-nya ini, Terpesona. Kak Titi tahu nggak lagu Terpesona? Terpesona. Enggak tahu. Nggak tahu Kak Titi. Kak Titi kebanyakan bercocok tanam. Makanya nggak tahu lagu Terpesona ya. Padahal tadi regu lain sudah pakai lagu Terpesona itu ya. Sekarang kita ke kelas 8C masih di
8C ya, regu Scorpio. Mainkan video yel-yelnya. Scorpio terlihat suka membantu dan sopan, tidak dengki dan sombong. Itulah regu Scorpio. Udah? Udah? Ini masih jalan loh durasinya. Jangan di stop, jangan di stop. Jangan-jangan ada di belakang, Kak. Tunggu, tunggu, tunggu. 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 Sampai habis. Ini mungkin yel-yel model baru begini nih. Munculnya di belakang. Munculnya di belakang dong. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, akhirnya emang beneran meletus. Oh, jadi tadi itu balonnya meletus, makanya terus nggak ada lagunya di belakang gitu Kak Titi. Kalau tadi Kak Titi langsung tahu, oh ini lagu Balonku Ada 5. Kalau lagu Terpesona tadi kan nggak tahu ya. Oke, kita boleh ke kelas 8E. Nanti aja ya, kita simpen nanti dulu. Masih ada satu kelas yang kita nggak kelihatan, belum ngelihat yel-yelnya. Iya, adik-adik semua kamera ingatkan lagi, yuk dibuka kameranya. Kameranya dibuka. Barang-barangnya suruh siap. Ya, lalu kalian mulai menyiapkan barang-barang untuk perlengkapan untuk dinamika kelompok cinta alam. Nah, sesi ini Kak Vera nggak sendirian, tetapi ditemenin karena seperti kata kitab suci, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Oh enggak, ini pramuka ya, kakak bukan pelajaran agama. Ini bersama dengan Kak Titi. Say hello Kak Titi. Hai adik-adik. Kak Titi, Pagi. salam pramuka. Salam. Jos. Nah, keren kan? Jadi Kak Titi ini juga pramuka. Kak Titi ini juga pramuka. Kak Titi ini juga pramuka. Nah ini jadi ini diputer-puter sebentar ya. Kak Vera lagi terima ini informasi dari Kak produser. Sudah? Bisa dilanjutkan? Oh, mikrofonnya udah nyala belum? Cek. Sudah ya? Oh sudah, oke. Kak Aryadi mungkin perlu alat bantu? Enggak, maksudnya kurang keras gitu dari monitornya Kak Haryadi. Oke, Kak Titi masih ingat, boleh sharing sedikit. Apa pengalaman paling berkesan ketika Kak Titi berpramuka? Boleh waktu dulu masih sekolah, atau ketika udah kuliah, atau ketika pernah jadi pembina pramuka. Coba Kak Titi bagi ke adik-adik. Oke. Terima kasih. Kak Vera, kalau boleh jujur Kak Titi itu dulu kenal pramukanya mulai dari SMA, gitu ya. Kak Titi tertarik sekali ikut pramuka waktu itu karena ada iming-iming. Nanti kalau ikut pramuka itu enak loh, bisa naik gunung gitu ya. Padahal zaman itu waktu Kak Titi sekolah, kalau seorang cewek ikut naik gunung itu, gitu ya. Jadi pengalaman pertama ketika ikut pramuka, ya biasa saja, karena waktu itu hari latihannya itu hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu kami ada latihan, kemudian di latihan itu pada saat latihan sama seperti kalian mungkin ya. Kalau pada saat latihan yang datang cuma sedikit. Apalagi kalau setiap latihan kan pasti upacara pembukaan dulu ya. Nah, itu kegiatan yang mungkin bagi beberapa orang tidak menyenangkan karena harus baris, harus rapi begitu ya. Berdiri ya. Panas gitu ya. Nah, dari awal itu semakin membuat Kak Titi tertarik karena dari situ banyak sekali yang Kak Titi pelajari ya. Mulai dari belajar disiplin karena harus teman-teman Kak Titi masih tidur, sementara kami karena latihannya hari Minggu harus bangun pagi. Harus datang ke sekolah untuk berlatih. Karena hari Minggu tuh libur gitu Iya, ya, tapi betul. berkorban untuk ke sekolah latihan pramuka. Iya. Oke. Kemudian hari-hari pertama masih latihan pramukanya ya mungkin membosankan ya awal-awalnya karena ya itu tadi sandi, kemudian hanya berbaris,
Tapi lama-lama akhirnya jadi sesuatu yang membuat saya ketagihan begitu ya. Oh. Karena awal ketagihannya itu ketika ada satu kegiatan kemah bersama begitu ya, kemahnya anak pramuka, mulai dari diajar bercocok tanam, kami di kebun sekolah, waktu itu saya sekolahnya masih ingat kebun sekolah itu masih kosong, banyak sekali lahan, ada sawah begitu di belakangnya, dan kemudian kami menanam singkong, dan waktu kami kemah begitu, singkongnya dicabut, kemudian kita masak bersama, kita makan buat kolak. Begitu Oh, ya. itu hasil bertanam beberapa saat sebelumnya. Iya, jadi di awal kami memang nanti ya, kita akhir semester kita akan kemah persami di sekolah. Begitu ya. Nah, akhirnya apa yang kita bisa buat? Nah, daunnya dibuat masak sayur. Daun singkong juga ya, gitu oke. Nah, akhirnya kami makan, kemudian di sana mulai terjalin keakraban. Asik juga ya pramuka. Kemudian dilanjutkan dengan yuk kita naik gunung yuk gitu ya. Nah, tapi pada saat awal-awal kan tidak langsung boleh ikut naik gunung begitu ya. Pastinya harus ada latihan, ada. Nah, tantangan awal pada saat itu yang membuat saya sampai sekarang teringat ketika saya mau pamitan, apakah saya diizinkan untuk ikut teman-teman waktu itu masih di Gunung Welirang begitu ya. Pamit ke orang tua. Ya. Oke. Terus orang tua bilang, asal nilai rapotmu bagus, Anda boleh pergi. Wih, itu berarti kenaikan kelas kah? Ya, libur panjang. Oke. Ya. Akhirnya ya berjuang dong, gitu ya, berjuang dong supaya tidak sampai nggak ikut begitu ya. Karena pertama kali itu di SMA-nya kakak untuk berangkat pergi ke Welirang. Akhirnya disiapkanlah selama kurang lebih 3 bulan ada latihan untuk fisik, kemudian ada latihan untuk survival, untuk bisa hidup di sana sampai dengan detik terakhir. Akhirnya rapot tidak mengecewakan, izin disediakan. Langsung berbunga-bunga hatinya, Mbak Taman Bunga gitu ya. Nah, pengalaman pertama naik ke gunung, naiknya bukan angkutan yang istimewa ya. Kalau kemarin tahun yang itu kemarin, dari Surabaya, maksudnya ya, Surabaya ke kota terdekat dengan Trawas, itu adalah oke. Terus dari Kakek Bodo baru naik ke Gunung Welirangnya. Naik apa emangnya? Malu saya. Naik truk. Oh, naik truk sapi gitu atau gimana? Truk yang gimana dong? Mungkin supaya dideskripsikan supaya adik-adik itu punya bayangan. Kalau yang tahun kemarin itu, yang sekarang kelas 9 sepertinya mereka naik truknya Angkatan Laut itu ya, kemahnya. Benar-benar. Tapi pada saat itu ya tidak besar ya, karena kami juga satu kelompok kecil waktu itu kalau tidak salah 2 regu, 1 regu putra, 1 regu putri begitu. Tapi tidak banyak juga karena untuk izinnya pada saat saya waktu itu sekolah untuk mengizinkan yang putri itu kalau tidak salah yang berangkat hanya 4 orang. Saya bersama tiga teman ya? yang lain enggak. Dan itu pengalaman yang membuat saya jadi wow gitu ya. Karena pertama kali naik gunung, kemudian di sana di ujung pas ketinggiannya saya jadi tahu persis bahwa belerang itu seperti ini ya. Kita benar-benar bisa merebus telur di tumpukan belerang apa? Bukan tumpukan, airnya. Oke, karena saking panasnya. Iya. Kemudian sampai di atas, benar-benar di atas itu rasanya aduh bersyukur sekali, benar-benar saya bisa sampai wow, perasaannya sudah campur aduk. Tidak bisa digambarkan. Oke. Capek waktu naik gunung, waktu naik truk dari Surabaya ke Kakek Bodo, kemudian baru naik ke atas. Itu kan juga kita bawa barang-barang ya, bawa ransel kayak gitu. Itu setelah sampai di puncak dan melihat keindahan alam, sirna sudah. Karena pramuka. Yes. Keren banget. Kita beri tepuk tangan dong. Yang di sini tepuk tangan dong. Buat Kak Titi, itu pengalaman berpramuka yang luar biasa gitu. Memang ketika kita berada di alam itu akhirnya diuji diri kita sesungguhnya itu kelihatan gitu ya. Kita apakah kita ceroboh, apakah kita ini pasrah, apakah kita ini takut, ulet gitu ya. Bener-bener deh.
semoga nanti adik-adik yang sekarang penggalang ini punya kesempatan untuk beraktivitas di alam bebas ya. Semoga mungkin bukan bersama dengan Sanklar, tapi dengan komunitas lain. Atau nanti di SMA adik-adik juga berpramuka, pengalamannya pasti luar biasa. Salah satunya seperti Kak Titi ini, naik gunung. Kak Vera belum pernah naik gunung. Belum pernah, nggak pengen. Tapi di alam bebas sudah sering gitu ya. Nah, karena mungkin belum latihan ya, belum latihan untuk naik gunung tuh harus ngapain aja, harus punya skill apa aja gitu. Paling tidak fisik ya, tidak mudah lelah dan punya pengalaman. Istilahnya begini, ada waktu pertama kali orang yang kalau naik, kenapa kok orang naik gunung itu biasanya diambil waktunya malam, supaya sampai di puncaknya pada saat matahari terbit mereka sudah sampai persis di sana. Jadi pada saat itu kami berangkatnya siang begitu sampai di Trawas sore, kemudian turun berhenti di posko pertama, itu sekitar jam 7, jam setengah 8, habis makan malam kami istirahat, justru tidur di sana. Nanti jam setengah 1 kami bangun, kami melakukan perjalanannya di sana. Jadi nanti pas diperkirakan saat matahari terbit, itu kita sudah berasa pas tepat melihat matahari terbitnya. Wih, melihat langsung, Iya. bukan di balik jendela. Enggak lah. Biasanya di balik jendela. Iya. Nanti kapan-kapan Kak Titi diundang lagi sama Pramuka untuk cerita-cerita pengalaman yang lain ya, pengalaman naik gunungnya ya, gitu. Nah, hari ini, siang ini Kak Titi nggak bakalan cerita detailnya persiapan apa yang dibutuhkan untuk naik gunung, enggak, tapi bakalan nemenin kita untuk dinamika kelompok cinta alam. Wih, kenapa cinta alam yang dipilih ya Kak Titi kira-kira? Ya, yang pertama kalau adik-adik ingat salah satu di dasar dharma kita, kalau tidak salah dasar dharma kedua ya, yang pertama tak cinta papare rahedi bersu, nah itu dasar dharmanya ya, takwa. Dibikin akronim loh sama Kak Titi ya. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yes. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Disiplin, berani dan setia. Kebalik Kak. Rajin, terampil dan gembira. Disiplin, berani dan setianya yang ke-7. 8. Yang ke-7 adalah tak cinta papare, rela herdi bersu, rajin, terampil dan gembira. Hemat, cermat dan bersahaja. betul. Disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pramuka dari TK. Kak Titi pramuka dari TK. Makanya hafal ya. Jadi kegiatan kita ini sesuai dengan dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Oke, Kak Titi, saya berikan waktunya untuk Kak Titi memandu. Saya akan tetap di sini. Kak Titi juga bisa berkontak langsung dengan adik-adik yang sekarang ada di rumah. Oke ya? Baik, silakan Kak Titi. Ya. Baik adik-adik, tempo hari kalian sudah diberitahu untuk menyiapkan barang-barang yang akan diperlukan hari ini. Bagaimana? Apakah sudah tumbuh kacang hijaunya atau masih berada seperti ini? Ya. Jadi ini yang sudah direndam kemarin, begitu ya. Udah disiapkan sekarang? Tolong disiapkan kalau mungkin barang-barangnya masih ada di luar begitu, didekatkan begitu ya. Kita akan mencoba menyemaikan bersama, harapannya bisa akan tumbuh bersama begitu ya. Nah, kenapa? Tadi sempat Kak Vera tanya, kenapa kok kita harus cinta alam? Karena sebetulnya alam itulah yang akan membantu kita untuk tetap hidup. Coba kalau kalian masih ingat pelajarannya Kak Vera ya, pelajarannya biologi itu ya. Dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan akan dihasilkan oksigen. Nah, oksigen itu yang kita butuhkan supaya kita masih tetap hidup. Nah, kalau Anda tidak cinta pada alam, sama sekali tidak mau melihat bagaimana tumbuhan-tumbuhan itu bisa hidup di sekitarmu, kalian bisa merasakan sendiri kalau Anda berada di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada pohonnya, masih akan terasa panas ya. Tapi kalau di sini,
Kak Vera merasakan. Sejuk kan Kak ya? Sejuk. Nah. Ini ada AC-nya loh. AC alam ya. AC alam. Iya. Angin silir-silir. Iya, Oh, betul. AS yo. Waduh, ya apa sih Kak Vera? Angin silir-silir. Jadi di sini kita tanpa pendingin ruangan, Iya, tanpa juga kipas angin, betul. karena ada banyak tanaman. Iya, betul Tuh. ya. Dan kenapa kok pada saat camping virtual ini Anda diajak untuk mencoba menanam kok kacang hijau ya, kok nggak nanam yang lain? Nah, di depan Kak Titi ini ada banyak biji kelengkeng. Kebayang kalau kamu yang disuruh minta nanti menyemainya biji kelengkeng, pasti tidak cukup kalau hanya 1 hari ya, karena bijinya keras sekali. Walaupun sudah direndam, nanti tidak bakalan mungkin cepat muncul. Kecambahnya Tunasnya, tidak kecambahnya muncul ya tidak kalau muncul. belum muncul. Belum. Jadi butuh waktu yang lebih lama. lama. Maka kemarin diajarkan untuk ambillah pakai biji kacang hijau saja. Kemudian kenapa kok harus direndam ya? Kok enggak langsung saja dari biji kacang hijau ditanam begitu? Nah, pada saat biji ini dijual, masih dalam kondisi kering. Aha. Kalau nanti tidak kering, maka akan timbul jamur. Oh, Nah, ya, betul. jadi akhirnya ketika biji ini dijual dalam bentuk kering, untuk membuat dia hidup kembali dari masa dormansi, masa tidurnya biji tadi, itu harus diberi air. Oke. Jadi mulai Kita membangunkan bijinya. Woi, bangun ya, gitu ya. Begitu ya. Maka kemarin sudah diberitahu bahwa hari Minggu maksimal jam 6 sore sudah harus bijinya ini direndam dalam air. Kemudian kemarin juga Kak Titi ingat kalian diberitahu bahwa yang dipakai adalah biji yang terendam begitu ya, bukan biji yang terapung. Kenapa? Kalau biji itu terapung, maka biji itu sudah tidak baik untuk benih begitu ya. Jadi yang baik adalah yang terendam di dalam air begitu. Nah, setelah itu hari ini kita akan coba membuat biji ini kita semai supaya dia tumbuh tunasnya begitu ya. Karena kemarin sudah 1 kali 24 jam kurang lebih sudah direndam dalam air, maka sekarang siapkan tisunya. Kemarin sudah diberitahu bahwa pakai tisu begitu ya. Sebetulnya bisa pakai tisu atau kapas. Dan tapi ada catatannya kemarin, tisunya jangan tisu yang seperti ini. Kalau tisu yang seperti ini kenapa? Kadang-kadang karena ada kandungan alkoholnya. Ya. Oh, tisu basah yang sudah Tisu basah kemasan yang itu ya. tidak dianjurkan. Ya, karena kan ada kandungan alkoholnya begitu ya. Nah, Bijinya nggak butuh alkohol ya. iya, nggak butuh, Mabok sudah nanti. steril. Ya, mabok nanti ya, kebanyakan alkohol. Tidak baik kebanyakan alkohol ya. Jadi pakai tisu biasa yang kering gitu ya. Yang kering. Nah, ini sudah Kakak siapkan. Mari siapkan, punya Anda juga disiapkan ya, Nak? Siapin loh ya. Nanti setelah ini Kak Vera bakalan minta kakak-kakak panitia untuk ngepin video windownya adik-adik dong. Pengen lihat. Baik. Penasaran. Masa di sini cuma lihat kamera doang ya? Pengen dong lihat adik-adik ya. Terus gimana Kak Titi? Ini ada tisu kering, kemudian ini wadah. Tidak harus Aku seperti pegangin. ini ya. Ini bisa sembarang apa saja. Wong pramuka itu ya apa saja yang ada bisa dimanfaatkan ya. Ini bekas. Ini juga bekas ya? Iya, bekas lah. Tapi udah bersih dicuci kok. ya. Sudah Oke. bersih gitu. Kemudian ini ada air. Ini bukan untuk minum, tapi air ini nanti kita pakai di sana. Air apakah harus air mata? Enggak. Tidak harus ya. Oke. Baik adik-adik sudah siap ya? Siap? Sekarang kita akan ambil beberapa lembar tisu begitu ya. Jangan hanya 1 lembar. Kenapa? Tisu ini kita pakai untuk alas supaya dia juga akan menyerap air. Jadi istilahnya yang ketika dia direndam di sini masih belum tuntas begitu ya. Kita akan lanjutkan proses perkecambahannya dengan meletakkan ini di sana. Oke, sudah? Nah, kalian sudah menyiapkan 1 wadah, kemudian letakkan tisunya di sana. Setelah tisunya ada, kita akan sedikit menuangkan air. Kita sedikit menuangkan air. Ya, gini ya. Silakan adik-adik juga melakukannya ya. Kenapa kok diberi air, Kak Titi? Ya, air ini akan diserap oleh tisunya.
Kemudian dia akan digunakan untuk membantu membuat kondisinya cambah ini tetap lembab di sana ya. Nah, baik. Kak Titi, tadi kan yang disebutkan kapas atau tisu gitu ya. Lalu ini bisa menyerap air. Ya. Apakah ada pilihan lain misalnya kain gitu bisa nggak kira-kira? Kain sebetulnya bisa, cuman tidak disarankan. Kenapa? Kalau kain nanti kan harapannya ini kan biasanya akan nempel loh tumbuhnya di sana. Nempel di medianya ini Iya, maksudnya. Nah, kain itu kan sulit untuk terurai. Oh, Maksudnya ketika kapas atau tisu, maka dia akan langsung seandainya kita tidak bisa mengambilnya karena akarnya sudah masuk ke sela-selanya, ya sudah sekalian saja ditanam di tanah. Oh, ketika dipindahkan ke media tanah, ini bisa ikutan masuk karena nanti akan mudah terurai, begitu. Oke, itu alasannya ya, adik-adik ya. Nah, Yuk, kita balik lagi. Udah dikasih air, terus? Kalau sudah, tadi kalau Anda mengambil biji kacang hijaunya mungkin akan ada sedikit busa-busa di atasnya, begitu ya. Nah, busanya itu kalian buang dulu, dicuci sampai bersih supaya nanti tidak ikut jamur waktu berada di sana ya. Baik, karena ini sudah Kak Titik cuci, maka kita akan mengambilnya. Nah, ini tangan ajaib ya. Pinset alami, iya. Yang penting udah cuci tangan kan ya. Nah, kita ambil bijinya, kemudian kita sebarkan di sana. Oke. Nah, Kak Titik, itu punya saya deh yang sudah pecah. Gak apa-apa, Dek. Sudah, langsung saja ditanam. Kenapa kok cuman nggak boleh cuma 1 atau 2? Nah, takutnya nanti kita akan melihat berapa yang tumbuh karena tidak semuanya mesti tumbuh gitu ya. Jadi kita letakkan di sana. Nah, kita sejar begitu. Udah kira-kira cukup itu Kak Vera. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita akan tutup kembali di atasnya. Kenapa kok harus ditutup? Kenapa kok harus ditutup? Ditutup apa? Tisu? Iya, ditutup tisu lagi di atasnya supaya tidak kering. Oh. Sekali lagi untuk menjaga kelembapan karena pada saat tumbuhan ini berkecambah, dia benar-benar butuh lembab. Tadi begini, ini supaya tutup. Oh, dengan posisi yang melintang, yang berlawanan arah ya. Nah, sudah, kalau sudah maka kita tuang sedikit lagi bagian atasnya. Oh, dituang air lagi. Ya. Tidak usah banyak-banyak ya, Dek, karena sudah. Nah, cukup basah. Nah, ini nanti hari ini kalau misalnya nanti kelihatan agak kering, sebetulnya sebaiknya tidak ditaruh di tempat yang panas ya. Jadi mungkin jangan diletakkan di atap ya. Di atap rumah, woi, jangan, woi. Jadi soalnya supaya nanti nggak banjir kan ini kan hujan. Apa iya, cuaca masih ini ya, kan pancaroba, habis panas hujan gitu. Oke. Kalau sudah begini, udah bisa ditutup. Nah, kalau ada tutupnya boleh ditutup. Kalau tidak ada tutupnya nggak apa-apa. Pokoknya jangan diletakkan di tempat yang panas. Nanti takutnya dia mengering jadilah kacang hijau kering. Iya, tinggal kasih santan gimana nanti yang jadi bubur. Okay. Dan ini jauhkan dari jangkauan tikus. Belum sempat tumbuh udah dinikmatin sama si tikus. Iya. Oke, terus? Nah, kalau sudah kita simpan di tempat yang aman, kemudian besok kita akan melihat hasilnya bagaimana. Pada saat dinamika kelompok kita akan bahas apa yang terjadi dengan tumbuhan ini. Nah, kebetulan Kak Titik juga menyiapkan yang sudah Kak Titik lakukan sebelumnya begitu ya. Kalau adik-adik lihat, nah itu sudah ada yang muncul akarnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Oh, oke. Nah, agak diangkat. Ya. Ini besok harusnya punya adik-adik juga seperti ini. Ini ada akarnya ya. Sudah kelihatan ya Kak. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Oh, itu ada. 7. Ada 7 yang sudah hidup, sudah muncul. Ininya. Baik. Rasanya cukup begitu Kak Vera. Oke. Ini tutup lagi ya. Besok kalau Anda misalnya besok baru muncul kecambah, hari ini hari apa? Selasa, Rabu, pas akhir perkemahan, adik-adik pasti akan bisa muncul di sana sudah muncul tanaman kacang batangnya, hijau, kemudian daun baru. Juga itu pecah. Nah, akhirnya nanti kalian juga akan bisa belajar dan melihat bahwa oh tanaman kacang hijau ini berkeping biji 2.
Karena membelah begini nanti daunnya Kak Vera. Hmm. Iya. Keping biji itu bukan jumlah biji ya. Bukan. Iya. Iya, beda. Jumlah keping Iya, bijinya. baik. Oke. Itu, Kak Vera, Nah, terima kasih. mudah sekali untuk dilakukan ya, mudah sekali. Jadi nanti kalau misalnya udah tumbuh batang baru, daun baru, kita bisa pindahkan ke Tanah. tanah ya. Iya. Oke. Sekarang Kak Vera pengen lihat nih. Nah, kita jalan-jalan yuk. Kak Ina atau Kak Hesti. Saya boleh dipinkan satu. Satu. Yang pilih siapa? Saya atau Kak Hesti? Kak Ina? Oh, Kak Vera yang pilih. Oke. Kak Vera pingin dari Regu Banteng. Nah, Regu Banteng pinrunya siapa? Saya boleh dipinkan video pinrunya ya? Ini apakah yang nomor 1 nih selalu pinru? Di daftar ini? Tidak. Oh ya, Karol. Nah, ini kebetulan nomor 1 Karol ya. Halo Karol, bisa mendengar suara Kak Vera dengan baik? Bisa, Kak. Oke, Karol, gimana? Apakah kamu sudah melakukan seperti yang Kak Titik contohkan? Sudah, Kak. Sudah ya? Boleh diangkat nih, diangkat ke kameranya biar Kak Vera dan Kak Titik bisa lihat. Kamu pakai pada, Masih ada di luar ruangan, Kak. oh boleh ditungguin. Gak apa-apa ya kita tungguin. Carol bisa ambil dulu? Bentar, Kak. Iya, siap. Kameranya tetap dibuka aja nggak apa-apa. Kita tungguin ya adik-adik. Kita tungguin Carol lagi ambil desainnya. Nah, habis dari Carol nanti kita jalan-jalan lagi ya. Oke. Mungkin sambil nunggu Carol, kita bisa minta tolong yang lain menyiapkan ya. Kak Titik pengen lihat punyanya Albert Willianto dari Regu Serigala. Albert Willianto dari Regu Serigala. Coba mungkin bisa disiapkan, Ade? Nah, dipin dulu nih videonya. Ya. Albert. Dan dari Jovan Abel dari Regu Zebra. Ya. Nah, baik. Mungkin bisa disiapkan. Ini soalnya Carol ini ngambil rancangannya di Perak. Agak lama, Iya, agak betul. lama. Tukarnya baru datang. Nah, ini siapa? Yang oh, Jovan. Halo Jovan. Hai Jovan, mana rancanganmu, Nak? Halo, Kak. Yes. Iya, mana. Coba lihat. Semua menyiapkan ya. Jangan-jangan Anda nanti yang dapat surprise. Yuk, semua menyiapkan. Rasanya bukan sesuatu yang sulit kok tadi kalau kalian ikuti. Gimana? Sampai di mana ini? Jovan jangan-jangan baru milihin kacang hijau dari mangkok bubur kacang hijau. Enggak ya? Diangkat, Nak. Diangkat, Dek. Iya. Oh, pakai gelas air mineral itu. Iya. Tapi itu udah dikasih tisu ya, Jovan ya? Sudah, Kak. Ada kacang hijau, ada tisu, ada kacang hijaunya loh ya. Coba lihat. Jangan-jangan cuman tisu saja di dalamnya nggak ada kacang hijaunya. Jangan-jangan nggak ada kacang, ada kacang hijau, nggak ada tisu, malah ada santannya sama ketan hitam. Itu bubur. Ada ya? Coba lihat. Lihatin dong, bisa nggak? Oh ya. Ini karena pengaruh cahaya. Oke. Terima kasih Jovan. Pastikan itu ditaruh di tempat yang aman ya. Iya. Tadi udah Albert ya. Albert Ya, kita belum Albert, lihat. Mana Albert? Boleh di Ya, Bu. videonya. Halo, Bert. Iya, Kak. Kakak, ibu. Ini mana nih videonya, Albert? Oke. Mana Bert? Kacang hijaunya Bert. Ini, Kak.
Wow. Wah, iya. Titik. Kamu nanam sekilo. Banyak Amir. Itu dipisahkan ya, jangan terlalu mepet-mepet begitu. Jadi agak dijarangkan begitu, jaraknya diberi jarak. Jaga jarak dong. Jangan Kacang hijaunya juga sedang ini. bergerombol. Apa? Nanti ketularan Nanti ketularan COVID COVID. loh. Sebenarnya memang tidak disarankan tidak bergerombol supaya nanti Tumbuhnya bagus. Heeh. Akarnya juga tidak berebut air. tidak berebut air, tidak berkompetisi. Oke, terima kasih Albert. Kita kembali ke Carol dong. Udah balik belum dari Perak nih? Carol. Boleh pilih. Nih, Kak Titi ini. Nah, ini regu cewek. Oke. Boleh pilih sampai belakang. Mana Carol? Wow. Carol hilang. Saya khawatir nih Carol nih. Ya, untuk Halo, Kak. yang Halo, adik-adik Kak. putri, Oh ini nih. Oh, mana, Carol, mana, Carol mana? Kak Titi. mana Carol? Coba Maaf, coba lihat. seperti ini ya. Ada kacang hijaunya di sini. Di mana? Angkat ke kameranya. Sudah direndam kah? Oh, itu pakai apa sih? Pakai Enggak, piring. enggak. Ini pakai apa ya namanya? Oh, lepek. Dia nggak ngerti lepek juga Kak Titi. Bukan lepek juga ya, Kak. Oh, itu mangkoknya warna coklat. Iya benar ya, mangkoknya warna coklat. Oh, ya benar. Iya, Oke. oke. Dalamnya ada ya? Dalamnya ada kacang hijaunya ya? Ada, Kak. Oh, ada. Sip. Tepuk tangan dulu deh buat jawaban Carol dan siapa tadi Albert. Sekarang Kak Titi Iya, pilih iya, lagi. iya, Pengen baik. dari siapa? Sekarang saya pengen dari regu Anyelir. Coba Kak Titik pinjam. Lihat Jorin. Yurin. Gak apa-apa kan aku ini kasih tauin Kak Titi. Nih. Iya. Bagaimana Yurin? Mana punya Nak? Wow. Itu Sudah pakai tumbuh belum? Sudah pakai- ada yang pecah belum? Kacang hijaunya? Belum. Oh belum, tapi sudah direndam. Mulai kapan kamu merendamnya? Mulai dari Senin. Hari Senin jam berapa? Oh Senin. Senin Oh, kemarin. Harusnya hari apa? Minggu. Senin tadi malam. Soalnya wali kelasnya tuh baru ngomong di grup. Ayo kacang hijaunya disiapin. Nah ini mungkin Oh, baru inget. Waduh. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Yurin. Yang Sekarang- penting tumbuh, yang penting Iya, yang penting tumbuh. Ya. tapi tidak segitunya ya. Iya ya. Katanya disipilin. Tetap terlambat tetap ya. Oke, Kak Titi mau lihat siapa lagi? Terima kasih. Sekarang Kak Titik pengen lihat punyanya Andini 8E. Regu apa regu? Regu bunga Bougainville. Bougainville. Halo Andin. Halo, Andin. Mana punya? Iya, Kak. Iya. Mana? Bentar. Ini kan, oh ya ini. Ini tadi yang sisanya. Mm-mm. Ini yang ditutupin. Nggak kelihatan. Oh, pakai mangkok sup. Mamamu catering ya? Enggak, ini saya dari Pizza Hut itu. Catering. Kenapa? Rasanya dibawa pulang dari Pizza Hut rasanya. Oh, Oh, iya. Loh, ini tuh namanya reuse. Yes. Iya, kan pencinta lingkungan itu ada 3R, 5R ya, 5R. recycle, terus reuse, Ayo. reduce, Terus apa mengurangi, 2R-nya nanti. Besok Kalian ya. sembilan. Besok Kak Vera kasih tahu 2R-nya apa ya. Oh, oke. Baik. Terima kasih Andin. Terima kasih Andin. Sekarang Kak Titik pengen lihat punya Jennifer 8E. Regu. Regu Kamboja. Regu Jennifer, Kamboja. Halo Jennifer. Bentar, lagi dicariin videonya. Iya, Kak. Iya. Jennifer sudah menanam? Mana pin videonya, Kak? Oh, baik. Udah direndam mulai kapan itu?
Minggu malam. Minggu malam. Baik, ini masih lumayan Kak, Minggu Lumayan malam. ya, Kak. lumayan. Hmm. Senin malam itu gimana itu ya? 8C ini ya. Oke, Baik, terima kasih Jennifer. Jennifer. Tepuk tangan dulu dong buat 3 AD yang udah kita lihat tadi. Ya. Oke, sekarang kita masih lihat lagi dong ya. Sekarang Kak Vera yang pilih ya. Ya, silakan Kak Kak Vera. Vera pilih siapa ya? Pengen tahu punyanya Grand Lukman dari Regu Kuda. Grand Lukman. Bentar lagi dicariin videonya dulu. Nih. Grand Lukman, halo? Ada Kak? Ada. Oke. Grand Lukman terus Kak Vera juga pengen ke Regu Harimau. Rafael. Nah, Kak Vera pengen lihat punya Rafael. Ini diikuti oleh seluruh kelas 8, Kak. Ada 176. Hebat. 176. Oke. Ini apa artinya jempol? Ini apa artinya Kak Ina? Hah? 176. Iya, 176. Bukan 8. Oh, oke. Iya. Oh, saya ngomongnya berapa? 8. Oh, iya. Memang lidah tak bertulang. Halo, Rafael. Itu Kak Titi. Rafael, Kak Titi. Iya. Baik. Mana itu bijinya kok nggak kelihatan ya, Rafael? Oke. Kak Vera, sebentar. Kak Titi pengen tanya dulu, Rafael. Bagaimana rasanya pengalaman menumbuhkan atau membuat kacang hijaumu tumbuh itu, Rafael? Jangan sampai merasa terpaksa loh ya, karena ini tugas, maka kamu merasakan sesuatu kah? Halo, Rafael? Nyalakan mikrofonnya, Rafael. Mikrofonnya? Oke. Kok saya belum dengar ya? Gak dengar suaranya. Rafael. Apa itu di chat box? Belum ada sinyal? Oh, lumayan seru. Oh. Raf, kamu dapat biji kacang hijau dari mana? Minta mama atau beli di minimarket mungkin, atau cari-cari di dapur sendiri, Raf? Beli. Belinya masa cuma 10 biji? Kamu beli pasti 1/4 kilo atau setengah kilo begitu ya, Rafael? Iya, baik. Nah, terus sisanya dipakai untuk apa sisanya? Kamu beli di minimarket berinisial A ya? Yang kalau pembelinya masuk mengatakan selamat pagi kakak, gitu ya. Apa sih? Terus kakak. Kak Titi mau nanya apa Kak Titi? Iya, sisanya dipakai untuk apa? Dimasak. Ini Rafael mikrofonnya ini ya, konslet ya? Oh, disimpan. Wah, salah kalau disimpan, Rafael. Tak ajari ya. Kalau Kak Titi kemarin belinya 1/4, yang 1 genggam dipakai untuk percobaan, sisanya dimasak. Akhirnya jadi kolak. Kamu tahu kolak? Mungkin kolak itu terlalu ribet. Mungkin Kak Titi bisa rekomen makanan apa yang sederhana dari biji kacang hijau? Bubur. Oh, bubur. Bubur kacang hijau. Jadi kacang hijaunya direbus, terus? Ya, sampai lunak sekali, kemudian dicampurlah dengan ketan putih. Oke, tepung ketan putih. No, ketan. Oh, ketan. Terus? Sudah, tinggal dikasih santan, gula. Sip. Oh, oke. Bisa untuk takjil berbuka puasa. Yes. Nanti kalau Kak Vera juga punya sisa kacang hijau, Kak Vera kirim ke rumah Kak Titi. Kak Titi tolong bikinkan bubur kacang. Gimana sih? Enggak ya? Oke, thank you Rafael. Terima kasih Rafael. Iya. Tadi siapa yang boleh? Oh, Grand Lukman, Kak. Sepertinya kalau yang putra-putra itu kalau ditanya perasaannya ya pendek banget ceritanya. Nanti kita cari yang
Putri ya, mungkin. Terus dia jawab B aja gitu. Kak Iya. Titi tahu nggak kalau anak sekarang jawabnya B aja itu apa? Nggak tahu. Biasa aja Oh gitu gitu. loh. Padahal Waduh. harusnya pramuka itu ini Tahu dong segala ya. ya. Kalau gitu Kak Vera pengen lihat punya Jefflin Pranata dari Regu Bunga Matahari. Halo Jefflin. Suaranya nggak dengar. Jefflin Kak. Terus masih Ya, di Bu, 8. halo. Iya, iya, Ya, iya. bentar-bentar. Kak Vera di sini belum lihat videomu. Masih dicoba dipinkan sama kakak panitia. Kameranya dibuka dong, Jefflin. Oh supaya iya, bisa kalau lihat. kameranya nggak Udah dibuka, saya buka Bu dari tadi awal masuk. mikrofonnya juga udah dibuka, Kak. Oh, oke. Hai Jefflin. Iya Bu, Kak. Sudah selesai ditanamnya seperti yang tadi disampaikan sudah. Bagaimana rasanya? Bagaimana Ya. perasaanmu kira-kira? Mau nggak itu kacangnya kamu tumbuhkan? Mau tumbuh nggak dia? Saya sih nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Jadi kalau Kan nggak pertanyaannya, satu jiwa sama kacangnya, jadi saya nggak tahu mau kacangnya atau enggak. Oh, gimana? Saya nggak satu jiwa sama kacangnya Bu, jadi saya nggak tahu kacangnya mau tumbuh. Alah, ya ampun. Perlu satu jiwa ya untuk Ya, ini. betul kamera memang. Begini, kalau Anda ngomong satu jiwa, saya punya pengalaman pribadi. Jadi tanaman-tanaman yang ada di depan rumah saya, Kak Vera, kalau misalnya saya mau ambil bunganya atau mau saya ambil buahnya, saya pasti bilang, saya ambil ya. Besok buah lagi ya. Ya. Jadi sampai dengan saya punya pengalaman, ada satu cerita dari kakak saya itu hanya untuk mencabut. Ketika dia kan makhluk hidup ya Kak Vera. Nah, ketika saya mau mencabut rumputnya atau apa begitu, teman saya tadi bilang, saya akan bilang dulu, tak cabut dulu ya, karena kamu mengganggu. Jadi dicabut lah. Oh, jadi diajak ngomong juga ya, diajak ngomong. Dan itu saya membuktikan bahwa ketika tanaman saya tidak berbuah-buah, akhirnya saya bilang, kamu nggak berbuah-buah, nanti kalau kupindahkan rumahmu bagaimana? Akhirnya 2-3 bulan kemudian dia berbuah. Oke. Ya. Itu ada transfer energi. Waduh, transfer energi ya. Tapi memang secara psikologis tanaman itu memang memberikan energi positif untuk kita begitu. Betul. Bukan hanya sekedar dari warnanya yang hijau, tetapi juga ya kalau dibilang manfaatnya secara sains ya, kalau mereka mengeluarkan oksigen ya itu sudah memberikan ketenangan bagi kita manusia begitu. Nah, nanti nggak perlu juga satu jiwa ya, tapi boleh nih ngobrol sama ininya ya. Halo, besok berkecambah dong gitu ya. Betul. Nanti waktu tidur, waktu mau tidur, sampai ketemu besok pagi. Semoga besok pagi sudah muncul ini akarnya. Betul. Gitu ya. Tapi ya jangan lama-lama ngobrol sama kecambah. Nanti iniin sama maminya. Kamu ngomong sama siapa lama-lama ya? Dikirain ada gangguan jiwa gitu. Betul. Terima kasih Jefflin. Iya. Terus tadi saya sebut siapa sih selain Jefflin? Oh belum ya? Belum. Oke, kalau gitu saya pengen lihat punyanya Grace dari Regu Bunga Lili. Grace, halo. Grace Bernadette. Iya, halo Kak. Iya, sebentar masih dicari videonya. Oke. Hai Grace, bisa diangkat? Gimana? Oh, oke. Itu terlihatnya tisunya. Pasti di dalamnya ada kacang hijaunya kan? Oh ya. Keren. Kamu merendamnya sejak kapan merendam bijinya, Grace? Minggu sore. Minggu sore, oke. Betul. Oh, ini, Minggu Kak, sore betul. ya benar. Karena maksimal jam 6 sore. Jam 6 sore. Iya. Oke. Grace, ketika kamu baca jadwal acara salah satunya tentang dinamika alam
cinta sesama ini apa yang kamu pikirkan, Grace? Atau apa yang kamu harapkan, Grace? Ya, kegiatannya seru dan sepertinya menarik. Sepertinya menarik. Nah, nanti Kenyataannya bagaimana? loh, tapi kan ini masih berproses ya, masih juga Anda ini apa namanya? Diamati dan nanti kabarnya memang mereka harus bikin laporan. Betul ya, Kak? Iya, iya betul. Nah, Oke, adik-adik jangan lupa kalian untuk bikin laporan ya. Laporan ini nanti dikumpulkan di hari terakhir di tim penggalang rakit. Di situ ada channel pengumpulan laporan penyemaian dan bikin folder 1 regu. Nah, 1 regu itu kasih nama regunya aja. Misalnya tadi regu harimau. Terus di dalamnya adalah file tentang laporan penyemaian ini. Jadi laporannya nanti diupdate sama si acara ya, gitu Kak Titi. Oke, yuk kita jalan-jalan lagi. Sekarang Kak Titi yang pilih. oke. Kak Titi pilih siapa? Kak Titik pilih kelas 8A. Oh, Raja Wali deh, Raja Wali. Bu, Kak Titik pengen lihat punya Kelvin. Ada nggak Kelvin? Halo Kelvin. Oh, Kelvin. Kelvin dari Raja Wali. Itu 8B Kak Titi. 8 bebek. Betul. Tadi Kak Titi bilang 8A. Enggak, kuping saya kenapa ya? Oh, iya. Kak Titi tadi bilang 8A. Oh, berarti kuping saya bener dong. Kelvin ada di 8B. Halo Kelvin. Mana Kelvin? Halo Kelvin. Masih dicari ya? Ini videonya. Oh, mikrofonnya tolong nyalakan nyalakan. mikrofon. Ya. Kelvin, mikrofonnya bisa dinyalakan? Ya, Ya. Gimana Kelvin? Mana-mana tanaman yang sudah kamu lakukan? Bisa oh ditunjukkan? udah buat tapi kayaknya udah tumbuh banyak gitu kayaknya. Oh, sudah tumbuh banyak? Oke. Gitu sih. Angkat lagi agak ke atas. Oh, baik-baik. Maksudnya udah tumbuh akarnya juga gitu? Sudah muncul tunasnya? Ya sudah lumayan banyak gitu tunas. Oke. Oh, emang kamu merendamnya sejak kapan? Bulan lalu? Minggu pagi sih. Oh, betul. Oh, minggu pagi Kalau ya. minggu pagi betul Kak Vera, sama seperti yang punya Kak Titik tadi sudah muncul. Yang awal ini sudah muncul akarnya kecil. Kirain kalau bulan lalu kamu udah panen ya. Yes, betul. Ini ya. Oke, terima kasih Kelvin. Terima kasih Kelvin. Iya. Ya. Baik, Kak Vera sedikit sebentar nanti kita jalan-jalan lagi. Sebetulnya apa sih? Kenapa kok kita diajak menanam biji? Sebetulnya kan kalau kalian lihat simbolnya pramuka itu tunas kelapa begitu ya. Oh, Kelvin, nyalain kamera dong. Masa cuman lihat inisial doang nih kita di sini KN. Ntar dikirain komite nasional lagi. Ya, thank you Kelvin. Balik lagi Kak Titi. Kenapa yang dipilih adalah kecambah? Iya, betul. Jadi kalau kalian lihat lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa dari mulai bijinya sampai dengan batangnya sampai dengan daunnya semua berguna. Tetapi kalau kita mau nanam kelapa kan nggak mungkin gitu ya Kak Vera ya. Jadi kita coba memilih satu yang akan tumbuh dalam waktu yang cepat, maka kita pilihlah biji kacang hijau tadi. Jadi sebetulnya apa yang diharapkan ketika kakak-kakak mengajak Anda untuk menanam menanam biji kacang hijau. Ada gitu ya. falsafahnya? Iya, yang pertama ketika tadi kita memberi kacang hijaunya, merendamnya di air, paling tidak itu adalah ya saat-saat kita seperti ini, kita masih sekolah, kita diberi banyak bekal, ilmu dan lain sebagainya, itu ibaratnya airnya Kak Vera. Oh. Nah, kemudian nanti bekal mereka, untuk bijinya bekal untuk, ini itu tadi membangunkan ya. Jadi kita ini sedang membangunkan kalian menggali potensi yang ada di diri yang ada kita. dalam diri kita. Jadi pramuka seperti tadi Kak Vera di sesi sebelumnya bukan hanya sekedar tepuk, baris dan sebagainya, tetapi sebetulnya itu adalah salah satu cara untuk membuat kita benar-benar menjadi seorang yang siap nanti untuk
hidup di tengah masyarakat, begitu ya. Siap hidup di tengah masyarakat. Bagaimana kalau adik-adik sekarang mungkin masih berada tinggal bersama orang tua, masih ya mungkin segalanya bisa dipenuhi. Ya, tapi nanti pada saat Anda sudah dewasa, Anda sudah mulai berkembang, Anda sudah harus bisa hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Bertahan hidup sendiri. Iya, bertahan hidup sendiri. Nah, tadi bijinya udah diberi air, kemudian dia akan tumbuh. Tumbuhnya ini kan nanti entah kena ada virus, kena angin, kena macam-macam goncangan. Nah, itu nanti dengan pramuka, Kak Titik sudah mengalami sendiri ya, akhirnya bisa tetap untuk bertahan, untuk tetap belajar disiplin, belajar rajin, belajar bagaimana bertahan bersosialisasi dengan masyarakat sampai dengan belajar masak sendiri bisa pada saat Iya, betul. banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil pada saat kita benar-benar menghayati. Jadi bukan merasa terpaksa ya mengikuti pramukanya karena terpaksa, karena ini ekstrakurikuler wajib. Tidak. Nanti kalian bisa merasakan. Tadi Kak Axel sama Kak Regina juga sudah berbagi cerita ya. Bahwa nantinya nilai-nilai yang dilatihkan di pramuka itu akhirnya bisa mereka bawa untuk bekal hidup mereka di masa sekarang gitu. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini ya, bagaimana kita berempati, rela berbagi, kemudian apa yang ada di rumah, katakanlah di rumah tidak hanya sekedar Anda belajar begitu ya, tetapi paling tidak bagaimana bisa membantu orang tua, bagaimana bisa belajar mungkin membantu adik-adiknya, kalau mungkin banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kegiatan ini. Walaupun kelihatannya ya hanya halah Kak seperti itu. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, tidak merasa terpaksa, pasti akan ada maknanya begitu ya. Terima kasih Kak Titi. Iya, ini luar biasa. Selain mengajarkan tentang bercocok tanam juga siraman rohani. Enggak sih, tapi itu memang benar semua ya. Kita juga bisa tanya nih pengalaman berpramuka begitu ya kepada kakak-kakak yang ini sudah join juga gitu. Ada Kak Prisa, Kak Rahayu, Kak Agnes, dan Kak Inggit. Halo kakak-kakak, saya boleh dibukain windownya satu? Ya, Kak Prisa, salam pramuka. Salam pramuka. Oh ya, ulang dong Kak Prisa, salam pramuka. Salam pramuka. Saya agak lupa Kak Vera. Aduh, oke. Bulan depan nih, bulan Rabu pertama bulan Mei, tolong ya koordinator pramuka Kak Prisa bisa jadi kakak pengajar tamu gitu ya. Biar nggak lupa dong sama tepok pramuka gitu. Kak Prisa boleh sharing juga ke adik-adik apa satu kegiatan pramuka yang Kak Prisa yang berkesan di Kak Prisa begitu ya. Dan terus tak ingat dan itu bisa jadi bekal untuk Kak Prisa sekarang ketika sudah jadi ibu, ketika sudah dewasa. Saya mau ngomong, masa kita ngomong sudah tua kan enggak ya? Oke ya. Gimana Kak Prisa? Berbagi dong dengan adik-adik penggalang Sankar. Banyak sekali ya. Apalagi kebetulan saya pernah jadi pembina pramuka begitu. Di situ kami belajar. Memang awalnya saya tidak mempunyai kemampuan yang dalam arti kemampuan yang ahli begitu ya tentang pramuka. Tapi di situ ketika kita mau belajar sesuatu, ternyata ilmu yang kita dapatkan dari pramuka itu banyak sekali. Ketika tali temali, contohnya tali temali. Ternyata tali temali ini sebenarnya bisa kita gunakan ketika kita dalam keadaan terdesak begitu ya, ketika memang tidak ada alat untuk mengikat sesuatu begitu, tapi ternyata ketika kita sudah belajar itu ternyata bisa digunakan. Kemudian tanda-tanda alam. Dulu ingat sekali ketika ada teman yang menginfokan, oh ada tanda-tanda alam kalau seperti ini, ternyata akan ada apa begitu lah, itu
penting sekali begitu. Kemudian penjelajahan yang paling tidak saya lupakan ya, terus ingat begitu ya waktu penjelajahan, waktu jurit malam itu berkesan sekali begitu. Penjelajahan di mana benar-benar kita berjalan di tengah hutan, di tengah sawah begitu, sampai ada yang jatuh-jatuh ke sungai, begitu juga. Jadi benar-benar itu yang berkesan, itu yang senengnya begitu. Tapi ya mungkin di saat sekarang kalian tidak merasakan, tapi paling tidak dengan kita bercerita ini paling tidak kalian sudah punya bayangan. Dalam arti mungkin tidak sekarang, tapi nanti ketika kalian sudah tidak di SMP misalkan, mungkin di SMA kalian bisa ikut kegiatan ini, bahwa ternyata pramuka itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan, pengalamannya apalagi. Terus mencoba hal-hal yang baru, pastinya mencoba hal-hal yang baru. Saya pernah ikut kegiatan itu ada di mana keberanian itu diuji begitu ya. Berani nggak berjalan di tengah malam sendiri, walaupun ada petunjuk, tapi pasti ada ketakutan begitu. Tapi ketika kita yakin bahwa kita bisa, pasti itu bisa kita kalahkan begitu. Sebenarnya itu pembelajaran buat diri. Mungkin kita belum bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi paling nggak kita bisa menguatkan diri kita atau memberanikan diri kita sendiri. Begitu, Kak Vera. Yeah, satu kali tepuk pramuka. Jos, ini biar Kak Prisa semakin ingat tepuk pramuka itu kayak apa gitu ya. Iya, salah satu kegiatan yang khas di pramuka itu adalah jurit malam. Sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin, tapi itu untuk melatih indera kita ya. Keberanian juga. Jadi ketika berjalan sendiri di alam, kemudian di tengah malam, apakah indera penglihatan kita cukup tajam, indera pendengaran, indera perasa kita, begitu ya. Terus tadi juga mengalahkan rasa takut. Oke. Kak Vera pernah nggak ketakutan? Pernah dong. Oh, saya jurit malam itu berdoa loh, litani salam Maria loh. Itu ini ya, kalau di masa-masa biasa atau di dalam kehidupan yang normal-normal aja mungkin kalau suruh berdoa itu berat banget, salam Maria bolak-balik gitu ya. Tapi begitu suruh jurit malam, salam Maria penuh rahmat Tuhan serta berjalan kau di antara wanita. Terus ketika melihat sesuatu yang nampaknya bergerak itu, akhirnya pikiran kita aja sih yang menakuti kita. Sebenarnya, oh ternyata cuma daun kena angin gitu. Tapi kita kan udah mungkin karena sering nonton yang horor ya, sinetron ajab, nah itu ya. Jadi kan pikirannya kemana-mana gitu, padahal nggak ada. Jadi kita memang harus mengalahkan Rasa takut. rasa takut dari diri kita sendiri. Iya. Iya. Keren. Oke, kita boleh dipin lagi videonya Kak Rahayu, Kak Agnes, dan Kak Inggit ini. Boleh barengan? Iya. Ting, 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 ting. Halo Kak Rahayu. Halo Kak Halo. Agnes dan Kak Inggit. Jreng. Mungkin ini lagi ini loh, bikin simpul mati ini Kak Rahayu sama Enggak, Kak Kak Agnes. Rahayu belajar masak. Lagi nyiapin makanan buat makan siang kakak-kakak yang di sini ya. Hey, halo Kak Rahayu. Salam pramuka. Salam. Yes. Iya. Loh, ini tuh mau Kak Rahayu tepuk. ini lagi awal puasa, Kak. Iya. Tapi Kak Rahayu ini mau tepuk, lupa naruh handphonenya. Jadi tadi kan layarnya goyang-goyang. Bingung ini, mau naruh handphone atau mau tepuk gitu. Kak Rahayu ini juga dulu menjadi salah satu pembina pramuka di Sanklar gitu. Jadi kalau sekarang join itu memang ingin memberi support gitu ya buat adik-adik Sanklar. Gimana Kak Rahayu? Wih, terima kasih. Dan keren banget. Saya bersyukur, saya bangga dengan para pembina di masa pandemi ini bisa menghadirkan perkemahan meskipun secara virtual. Keren banget. Dari tadi saya senyum-senyum sambil membayangkan masa lalu menjadi pembina.
Dulu, Mendengar dulu. suara saya. Kenapa Kak Rahayu? Mendengar suara saya. Oh, dengar. Kak, dengar. Masa lalu sebagai pembina pramuka, lu masa lalu. Emang waktu perkemahan Kak Rahayu biasanya ngapain tugasnya? Seksi konsumsi. Iya toh? Iya. Dengan jumlah peserta yang enggak banyak sekali pakai wadon yang besar. Oh. Tapi Sankar zaman dulu itu gimana? Emang dulu banget kita pernah punya acara perkemahan, betul ya? Betul. Terus sempat vakum beberapa tahun, Iya. kemudian baru ini ada lagi, gitu Iya, kan ya? betul. Bener ya, gitu. Dan lokasinya sih masih di sekitar Jawa Timur aja, Iya. gitu. Kak Rahayu, berikan pesan dong untuk adik-adik penggalang Sankar yang sekarang ikut Sankar Virtual Camp. Iya. Baik, adik-adik selamat siang. Selamat ya untuk mengikuti kegiatan virtual perkemahan pramuka pada tahun pelajaran ini. Manfaatkan kegiatan pramuka semaksimal mungkin. Saya yakin, saya percaya banyak manfaat yang akan kalian peroleh. Pada dasarnya dengan kegiatan pramuka bisa melatih diri kalian untuk mandiri, untuk melatih keberanian kalian, untuk melatih kalian bersosialisasi dengan teman, menjadi pemimpin, seandainya kalian terpilih menjadi ketua regu. Itu suatu proses pembelajaran yang sangat berharga. Karena saya merasakan sekali, meskipun saya sama sih dengan Bu Prisa, pengetahuan saya, pemahaman saya tentang pramuka enggak sedalam kakak-kakak seperti Kak Vera, Kak Titi ya. Tapi saya bangga dan bersyukur pernah menjadi pembina pramuka. Karena di situ saya merasa ditantang untuk berani mengambil suatu keputusan, berani menghadapi tantangan, dalam arti berani untuk bersosialisasi dengan lingkungan, bagaimanapun medannya. Yang sangat saya berkesan adalah saat penjelajahan. Berkesan banget ya. Adik-adik bisa membayangkan saat itu saya juga nggak semudah Kak Vera, Kak Titi ya. Tapi saya punya membangun keberanian lewat antara sungai-sungai dengan jembatan yang kecil ya. Saya harus berani, padahal saya biasanya itu untuk lewat lingkungan yang seperti itu nggak pernah sama sekali, tapi saya di situ dihadapkan pada satu lingkungan menyeberang sungai dengan jembatan yang kecil, tapi saat berhasil melalui tantangan itu, kebanggaan sekali, bersyukur, ternyata saya bisa ya, karena ada suatu tekad, ada kemauan ya. Itu adalah suatu rintangan tetapi bisa dilalui. Demikian juga saat jerit malam. Saya itu orangnya takut dengan kegelapan. Tetapi bagaimanapun saat jerit malam, mau tidak mau harus dilaksanakan dengan baik. Ya tentu saja saat pelaksanaan doa itu nggak putus-putusnya sama dengan Kak Vera ya. Tapi sekali lagi adik-adik sangat-sangat bermanfaat sekali dengan kegiatan pramuka. Bersyukur kegiatan pramuka sekarang ini menjadi program wajib dari Dinas Pendidikan. Ya, di jenjang berikutnya usahakan kalian bisa memilih kegiatan kalau itu menjadi hal yang wajib, ikuti. Banyak hal, banyak manfaat yang akan kalian rasakan ya. Mungkin sekarang tidak, tetapi kedepannya saya yakin, saya percaya ada manfaatnya. Selamat sekali lagi melanjutkan kegiatan pramuka. Terima kasih Kak Rahayu. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Rahayu. Kak Rahayu, baju pramukanya masih ada? Masih, dan juga diwariskan juga. Diwariskan ke siapa loh? Ini mau saya undang buat ikutan kegiatan pramuka loh bulan depan. Jangan diwariskan dulu Kak Rahayu. Masih, bahkan punya 3 style loh, keren ya.
biasa. Saya ini cuma punya satu Karahayu 3. Nah, itu menandakan betapa senior sekali Yes. Karahayu di Pramuka Sansar. Ya, Kak Vera ini masih junior lah. Oke, terima kasih Kak Rahayu. Terus beri semangat kita ya sampai di hari yang terakhir. Terima kasih Sama-sama. Kak Rahayu. Oke. Apakah Kak Agnes dan Kak Inggit masih ada di live Zoom? Boleh dipin langsung 2 video? Kak Vini juga ada? Oh, Kak Agnes sudah keluar ya? Kak Inggit ada? Kak Vini yang main gitu. Kak Vini? Oke. Oh ya, Kak Vini. Halo Kak Vini. Halo Kak Vini. Iya. Halo Kak Vini. Ada. Salam Pramuka. Salam. Nggak kelihatan ya video saya? Yes. Nggak kelihatan. Halo, halo. Kak, kita lagi camping Pramuka, Kak. Jadi passwordnya salam Pramuka, gitu. Kak Vini loh lagi di pinggir laut ya, deket jembatan ini loh. Ya, Suramadu ini belakang. Di Suramadu. Kak Vini sudah pernah ikut Pramuka ya? Waktu sekolah? Tapi ini menjadi pembina Pramuka pertama kali di tahun ini. Selama ini nggak pernah di Sanra. Oh, tapi dulu waktu masih masa sekolah Kak Vini ikutan kegiatan Pramuka waktu apa? SD, SMP atau SMA? SMP dan SMA. Begitu. Keren dong ya. Jadi ketua Pramuka malah. Wih, Pinru maksudnya? Ketua, nggak ketua umum. Waduh, ini lebih Karena senior nih Kak Titi. Jambore begitu ya Kak. Oh, ketua Jambore. Itu mengikuti kegiatan Jambore itu wajib untuk sekolah-sekolah di NTT begitu. Jadi nanti ada perwakilan per kabupaten dikirim ke provinsi lalu mungkin akan dikirim ke nasional. Tetapi saya dikirimnya ke provinsi di Kupang begitu. Kak Vini ceritain satu pengalaman yang berkesan gitu di Pramuka. Kalau di Pramuka mungkin kalau dari beda ya Pramuka kalau misalkan karena saya dari daerah begitu di sini. Kalau lihat dari Pramuka sini kayaknya lebih menyenangkan kalau kami lebih ke alam Kak Vera. Jadi kalau misalkan mengikuti lebih senangnya ketika hiking begitu ya. Ketika ada acara penjelajahan itu lebih seru karena harus keliling kota. Masuknya sungai beneran begitu ya. Tiarapnya ya beneran gitu dikasih banyak pembelajaran sih sehingga sampai sekarang tapi ini bisa berani berpendapat, berani apa itu mungkin karena salah satu belajarnya dari Pramuka. Hanya mungkin ada beberapa teori-teori Pramuka begitu ya Kak Vera ya seperti tadi dan seterusnya mungkin sekarang Kak Vini lupa karena udah lama nggak pernah mempelajari lagi. Tapi kalau untuk yang lain secara jangka panjangnya banyak hal yang kita pelajari dari Pramuka. Gitu. Oke, wah malah keren ya karena NTT juga alamnya ini lebih alam ya. Maksudnya kalau di Surabaya kan karena sudah ada banyak pemukiman penduduk, ketika kita harus camping itu harus nyari yang agak ke naik-naik, agak ke dataran tinggi gitu ya. Tapi itu pun juga sudah semakin sedikit gitu ya. Terima kasih Kak Vini yang sudah support kita. Besok kita ketemu ya di Jelajah Alam ya Kak Vini ya. Oke, terima kasih Kak Vini. Langsung dari Jembatan Suramadu. Serunya kalau virtual camp ini bisa dari mana-mana. Dari Rungkut, dari Medoan, dari Ketintang, dari Kertajaya, dari Sidoarjo, dari Ngagelmadya gitu. Oke, kita kembali lagi ke materi kita hari ini, cinta alam. Jadi ternyata kita nggak sembarangan pilih biji ya, atau pilih materi kenapa ini yang kita lakukan sebagai bentuk perwujudan Dharma yang kedua. Tetapi karena ada falsafah dari bagaimana pramuka akan bertumbuh. Seseorang akan bertumbuh dalam kegiatan pramuka. Apalagi Kak Titi? Ya, yang lain adalah ketika Anda belajar menanam, maka itu adalah satu latihan, satu bentuk latihan kesabaran. Satu bentuk latihan kesabaran, ketelatenan,
untuk merawat tanaman-tanaman itu sampai memberikan hasil. Paling tidak ketika adik-adik menanam satu tanaman itu adalah tabungan oksigen untuk Anda pribadi. Paling tidak itu tabungan oksigen untuk Anda pribadi. Jadi harusnya cinta alam itu tidak hanya sekedar bertanam begitu. Paling tidak yang sekarang ini lagi ngetren Kak Vera, bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik Oh, benar banget ya. dari rumah kita sendiri dan di lingkungan kita. Paling tidak contoh yang paling gampang, kita membawa kotak makan sendiri. Kalau misalnya mau beli sesuatu, ya Kita bisa bawa kantong belanja sendiri. belanja sendiri. Kemudian yang lain botol minum juga bisa ambil sendiri, tidak harus pakai botol kemasan. Kemudian yang lagi rame lagi paling tidak sekarang sampah itu sudah bukan menjadi sesuatu yang jijik begitu ya, tetapi kalau Kak Vera melihat sekarang ini sampah itu bisa menjadi berkah loh Kak. Oh, iya. Maksudnya berkah itu juga mendatangkan uang gitu. betul, Oh, ya. diapain sampahnya? Ya, jadi kalau di rumah kalian sudah terbiasa misalnya mengelola sampah, ini sampah kering, ini sampah basah bisa dimanfaatkan untuk kompos. Kemudian satu lagi juga bisa dimanfaatkan kalau adik-adik kenal dengan kata ekoenzim begitu ya. Nanti coba di browsing. Jadi dari sampah basah itu kita tambahkan 1 molase begitu dengan perbandingan tertentu dan air, nanti bisa akan menghasilkan 1 produk. Produk itu bisa dipakai untuk karbol, membersihkan Lantai, iya, bisa keramik juga, ya? iya, Oke. bisa juga dipakai untuk cuci baju, Mhm. bisa dipakai untuk banyak hal yang berguna. Jadi akhirnya kita tidak tergantung pada produk-produk yang dijual iya, itu. betul. Itu bisa bikin hemat juga Betul, Kak ya. Vera. Jadi di rumah saya sudah mencoba melakukan itu ya. Jadi dari sampah sayur yang biasa dibuat di rumah itu asal bukan sampah dari sayur yang rusak ya Kak Vera. Itu dikumpulkan dengan perbandingan 1 kilo molase atau pakai gula merah begitu. Kemudian 3 kilo bahan organik sampah. Kemudian kita tambahkan 10 liter air. Kita fermentasikan kurang lebih 3 bulan. Nanti kita bisa mendapatkan produk ekoenzim ini. Dan itu bisa dipakai untuk apa saja. Oh, begitu ya. Yang penting kita telaten. Ya, betul. Telaten, ulet-ulet. Melatih kesabarannya di situ. Sabar, rajin, terampil, dan gembira. Oh, iya. melakukan dengan gembira, ikhlas. dengan Iya. ikhlas. Kemudian kalau tadi Kak Vera tanya tentang fulus, itu sampah basah. Sampah keringnya itu bisa kita manfaatkan Kak Vera. Dijual maksudnya? Iya. Oh, oke. Karena sekarang kalau tidak salah, plastik-plastik itu diolah menjadi biji plastik dan itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga plastik itu kalau iya, betul. Karena itu akan dimanfaatkan ulang, bahkan ada banyak industri besar juga yang memanfaatkan itu ya. Maka sekarang kalau tidak salah ada aplikasi. Kalau kita misalnya mau pakai aplikasi itu, maka orangnya akan datang mengambil sampah plastik kita itu dan jadilah uang. Termasuk dengan yang saya alami itu adalah sampahnya ini Kak, kalau habis bekas goreng itu minyak bekas menggoreng namanya minyak jelantah. Itu juga bisa dimanfaatkan ternyata jadi biosolar. Jadi di depan rumahnya Kak Titi ini biasanya ada orang yang 3 bulan sekali begitu mengambil itu. Minyak goreng jelantahnya itu kita tampung, kemudian 1,5 liter 6.000, bukan masalah 6.000 rupiahnya Kak Vera, tetapi kita menyelamatkan lingkungan. Karena kadang-kadang kita kalau nggak sadar membuang sampah di saluran air atau di tanah, maka organisme tanahnya mati. Akan mati, betul. Proses alamnya jadi terganggu. Nah, itu. Kemudian yang satu lagi, bahwa ketika kita mencintai lingkungan, lingkungan juga akan bersih dan mencintai kita juga. Memberikan yang terbaik untuk kita. Betul. Apalagi kita ini ya kayak semakin tua itu alam semakin ini
sebenarnya karena manusia semakin banyak, jadi kita harus baik-baikin alam betul. sebenarnya. Karena itu nanti ada timbal balik. Betul. Ada betul, yang Kak diberikan Vera. juga Iya, kalau kita memberikan yang baik untuk alam, alam juga memberikan Iya, yang baik betul untuk Kak kita. Vera, betul. Wih, keren banget nih Pramuka ya. Bisa sampai menghidupi nilai-nilainya itu bisa kita bawa di segala sisi kehidupan kita. Terima kasih Kak Titi yang siang ini sudah menemani kita untuk di sesi cinta alam ini. Simpan baik-baik biji kalian ya adik-adik. Besok pagi kita akan flashback. Benar besok pagi ya? Iya, betul, betul. Oh ya, jam setengah 9 sampai jam 9 itu flashback bagaimana perkembangan benih kacang hijau. Pastikan kamu siapkan supaya nanti kalau Kak Titi atau kakak yang lain ingin lihat hasilnya bisa langsung kamu tunjukkan di kamera. Begitu Kak Titi? Iya. Terima kasih sudah bersama kita di sini. Terima kasih kembali. Terima kasih Semangat, adik-adik. Tetap semangat. Tetap semangat. Kak Vera akan akhiri sesi ini dan nanti kita akan bersama dengan Kak Sari dan Kak Ina untuk sesi singkat sebentar sebelum kita akhiri sesi besar di pagi hari ini. Terima kasih. Saya Kak Vera pamit. Kak Titi pamit juga. Salam Pramuka. Just
Halo, selamat siang adik-adik serta kakak-kakak pembina. Maka kali ini Kak Sari, Kak Hesti, dan juga Kak Ina akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu ya, supaya bisa meredakan otot-otot kalian, karena dari tadi sudah materi-materi terus begitu ya. Dari Kak tadi Hesti kita dan udah Kak duduk, Ina. silahkan yang merasa capek duduk, mari kita berdiri semua tanpa terkecuali. Silakan dinyalakan kameranya dan berdiri. Ya, hari ini kita akan meregangkan, kali ini maksud saya akan meregangkan otot-otot kita yang dari tadi pagi kita sudah duduk. Oke, sebelum kita ice breaking yang ini yang ada di slide, maka kita punya apa ya Kak Ina untuk Sunflower Iya, Virtual Camp untuk hari Sunflower ini? Virtual Camp 2021 ini kita punya jargon. Gimana jargonnya Kak Sari? Oke, nanti kami dari kakak-kakak pembina akan memperagakan terlebih dahulu, lalu nanti kita mengetes adik-adik begitu ya, Iya. supaya terbiasa. Oke, kita mulai dari sekarang. Sunflower Virtual Camp. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Oke, jadi seperti itu ya. Halo, sudah ingat? Kelihatannya perlu diulang kembali Kak Sari. Yuk. Oke, sekali lagi, lalu nanti kita tes adik-adik semua, gitu. Sunflower Virtual Camp. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Sudah? Sudah ingat? Sudah bisa? Oke, sekarang kita tes satu regu, begitu ya Kak? Iya, dari regu mana ini kelihatannya? Dari regu kelelawar. Saya tuh ingin menyapa regu kelelawar. Iya, karena mumpung ini siang, kelawarnya udah bangun belum ya, Kak Sari? Sepertinya belum bangun, begitu ya, makanya kita bangunkan dulu, Iya. gitu. Oke, halo regu kelelawar. Selamat Pak, selamat siang regu kelelawar. Halo. Krik, krik, krik. Wow, ternyata belum bangun. Gimana sih cara membangunkan kelelawar ya? Ada yang tahu nggak? Oke. Baik, kalau gitu kita ganti saja ya Kak Ina. Iya, kelihatannya regu mana ini? Oke, dari regu Banteng. Halo, regu Banteng. Halo, halo regu Banteng. Ya Kak. Wah, ini siapa ini? Mungkin bisa dilihat. Atau Kak Bernard yang di sini, saya yang di situ. Nanti kasih W, kasih O. Sudah Kak Bernard? Tolong tampilkan ininya supaya kami juga bisa menyapa. Iya. Dalam reviewnya dibuka dulu Kak Bernard supaya dalam reviewnya melihat. Oke, kalau kayak gitu Kak Sari, sebelumnya setelah nanti kita latihan jargon ini akan dipakai dari hari pertama sampai hari ketiga ya. Jadi kalian harus ingat kalau jargon ini tanggal berkeluarga ini akan dipakai dari hari pertama, 2, dan 3. Jadi nanti kalau misalnya kami sebut regu Lili misalnya, silakan nanti dinyalakan kameranya, dibuka mikrofonnya, dan kalian akan menyebutkan jargon. Misalnya Kak Sari bilang Sunflower Virtual Camp 2021. Ya itu. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, 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 keren. Oke. Setelah itu kita punya juga lagu Kak Sari. Ya kan? Di sini sudah ada gitaris pertama. Kita
bisa mengundang gitaris ternama dari sekolah Tata Clara? Halo Kak Mateus. Halo Kak Mateus. Iya, Kak Mateus silahkan masuk frame, gak apa-apa Kak Mateus. Oke, saking terkenalnya ini Kak Mateus malu untuk masuk frame, jadi saya panggil aja. Oke. Oke Kak Mateus, ini lagu kami buat kemarin sore ya kelihatannya. Terinspirasi dari jagung manis. Iya. Siapa yang suka beli jagung manis? Yang suka lewat depan rumah. Yang suka lewat depan rumah lah. Pasti tahu lagu ini. Lagunya gampang dan juga didengar setiap hari ya, karena setiap hari lewat rumah. Jadi mari Kak Mateus. Bagaimana adik-adik? Sudah ingat lagunya? Atau belum lagunya? Udah, pokok kalau ingat lagunya Jagung Manis, pasti kalian bisa nyanyi. Oke. Jadi kami juga mengundang ada Kak Vini, lalu ada lagi Kak Prisia. Ya, Kak, mungkin mau bergabung dengan kami di sini, bisa naik. Halo. Jadi kita ulang sekali lagi ya. Oke. Ajaklah teman kita pramuka bersama-sama. Halo Regu Lili.
1, 2, 3, Regu Lili. Wah, mungkin iya. Regu Lili kan kalau siang harusnya bermekaran ya Kak. Ya? Kalau begitu, kita melihat seperti lagunya tadi bagaimana kalau kita panggil regu kuda. Oke, Regu Kuda. Regu Kuda, halo selamat siang Regu Kuda. Wow, kudanya juga tidur. Kudanya Ya, Kak, siang. Oh, selamat siang. Halo Regu Kuda. Cuma satuan aja ini. Halo adik-adik Regu Kuda. Silakan dinyalakan mikrofon dan juga kameranya. Iya, kita tes jargonnya dulu ya kalau gitu. Ketua regunya. Ketua regunya sepertinya Joy, begitu ya. Ketua regunya Regu Kuda siapa ya? Joy, halo. Ya, selamat siang, Bu. Kak. Silakan pimpin untuk jargonnya. Sudah ingat? Tadi yang dominan suara gitarnya, Kak. Suara dari kakak-kakaknya kurang kedengaran. Oh, kurang kedengaran. Oke. Kalau jargonnya kamu ingat nggak? Jargon. Oh, Yang yang tadi. kalimatnya. Maklar virtual camp, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Gitu. Ingat? Oh, ingat. Tapi tidak ada teman-temannya, Kak. Nanti. Oh, oke. Silakan teman-temannya. Silakan di teman-temannya dari Regu Kuda dinyalakan kameranya. Masa kalian nggak nemenin Joy sama sekali? Mari silakan dibuka Regu Kuda. Sekali lagi tes lagi deh. Halo, selamat siang Regu Kuda. Siang, Kak. Oke, oke. Suaranya Joy, yang lain belum. Oke, coba Joy, coba sekarang pimpin regumu untuk jargon virtual camp-nya. Coba. Tadi Sangkar W, Sangkar O, Sangkar W, Sangkar W, O, W, keren gitu ya, Bu ya? Iya, Kak, ya? kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Bawahnya 3 kali. W-nya gerakannya begini. W, O, W. O, Wow, 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 keren. wow, keren. Bisa? Nah, Ayo, coba. Coba dulu Joy. Ayo Joy. Kamu yang pimpin Joy. mulai, Kak. Iya, silakan. Kamu yang mimpin. Jadi Oh, kamu oke, yang oke. menyebutkan soal virtual camp. Sangkar virtual camp, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Oke, ya ampun. Terima kasih loh Joy. Ini mana pasukanmu? Kok kamu perang sendirian? Nggak tahu, Bu. Saya japri, saya WA. Mana-mana ada yang jawab. Oke, tadi kamu bilangnya ibu. Hello, di sini kakak ya. Ingat. Oh iya, Kak. lupa. Walaupun dia seperti apa, tapi disebutnya kakak. Biar berasa kita itu seumuran gitu. Jangan Bu. Kak gitu ya. Oke, jadi untuk regu-regu yang lain tolong latihan dulu ya beserta dengan SPI-nya hari ini. Nanti kita akan cek ulang di sesi kedua, begitu ya Kak Ina dan Kak Desti. Karena kita waktunya tinggal 5 menit lagi, maka untuk sesi 1 ini akan kita tutup dengan doa siang dan juga Ratu Surga, begitu ya. Lalu nanti jangan lupa sesi 2-nya kalian harus join tepat waktu. Jangan lupa juga isi registrasinya terlebih dahulu. Baik, untuk doa siang hari ini akan dipimpin oleh Kak
Baik kakak-kakak, adik-adik, mari kita tutup untuk sesi yang pertama di hari pertama ini dengan bersyukur dan juga berdoa Ratu Surga. Mari kita siap diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami bersyukur karena Engkau telah mendampingi kami mulai pagi hingga siang hari ini. Kami telah memulai untuk Sangklar Virtual Camp pada hari ini. Engkau menuntun kami, Engkau membuka kami, banyak pengalaman yang berharga dalam kehidupan kami, melalui orang-orang yang telah berbagi kepada kami, kiranya dapat menumbuhkan semangat kepramukaan kami, dan juga jiwa kami sebagai anak-anak-Mu yang paling baik, yang Engkau berikan kepada kami. Kami persembahkan Tuhan untuk hari ini, kami juga mohon ampun kiranya Engkau telah membuka hati kami, dengan kami tidak membuka diri, tetapi kami juga mohon ampun atas kelalaian dan kesalahan kami terhadap Engkau dan juga orang-orang yang kami jumpai pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk istirahat kami, kiranya Engkau juga memberkati kami, sehingga sore nanti kami bisa bertemu kembali. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia sudi Kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi kami, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan antarkanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang, dan selamat beristirahat.